in everything we do. Yes, Lord, be glorified in everything we say, and have your way. This is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. As we pray, oh Lord, draw near. It's your voice we long to hear. Oh, we long to hear from you, 'cause this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. It's your house, this is your house, it's your home. We welcome you, Lord, we welcome you. This is your house, it's your home. We welcome you today. We welcome you today. Yes, we do. We welcome you today. Oh, yes. Shalom warga kerajaan. Juga belum terlambat kalau saya katakan have a blessed new year 2021. The year of reproduction. Amos 9 ayat 13-14. Waktunya akan datang. Dan kalau kita melihat tanda-tanda semua apa yang terjadi hari ini, Tuhan akan kembali kepada kita memberikan dominion itu. Dominion over Edom. Siapa Edom? Saudara bisa mengertilah. Edom nama lain daripada bagaimana Esau menikahi putri daripada Ismail. Saudara tahu kira-kira siapa yang dimaksudkan dengan Edom. Dan Tuhan berkata, ku berikan kembali kuasa atas mereka. Pembajak akan tepat menyusul penuai. Dan kita lihat penabur daripada buah anggur akan juga menuai bersama-sama. Saudara yang kasih Tuhan, ada dua jenis tuaian harvest di Israel. Yang pertama sekitar Maret April, itu adalah gandum dan jelai. Dan kemudian pada waktu Oktober, sekitar Oktober, November itu adalah menuai anggur. Dan keduanya tidak akan pernah ketemu. Ya, tentu saja setelah menuai gandum jelai, menabur benih anggur. Tetapi akhir zaman ini akan ada percepatan, akan ada acceleration. Dan saya salah satu tandanya, apa yang terjadi secara jasmani terjadi juga secara rohani. Kita lihat kacaunya yaitu alam hari-hari ini, di mana tidak ada hujan, ada hujan. Kota yang panas, tahu-tahu ada hujan batu, saudaraku. Tapi kabar baiknya akan diturunkan hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Hujan awal yaitu ketika, seperti saya katakan tadi, sekitar bulan awal April dan juga bulan Oktober, itu akan, saudaraku, terjadi bersama-sama. Karena Tuhan janji bukan cuma hujan awal dan hujan akhir, tapi hujan awal dan hujan akhir bersama-sama. Great revival akan terjadi, pencurahan daripada Roh Kudus. Salah satu tandanya ayat 14 akan memulihkan kembali umatku Israel. I will bring again the captivity of my people of Israel. Kita sedang melihat, saudaraku, sejak tahun 1918 pelan demi pelan 1948 negara Israel berdiri, dan kemudian sekitar tahun 80-an dari Rusia, dari utara, sekarang nih bahkan dari China, dari India, dari Thailand, dan juga dari Ethiopia.
suku-suku yang hilang. Salah satunya Bani Manase. Suku Manase kembali. Dan Tuhan berkata, kota-kota yang sehancur akan dibangun kembali. Look what happened to the modern Israel. Mereka menanam kebun-kebun anggur dan minum buahnya. Saya percaya tahun-tahun ini adalah di mana umat Tuhan akan mengalami kasih mula-mula pada Tuhan. Wine selalu berbicara tentang pesta. Dan wine juga berbicara tentang kasih. Kasih pada the heavenly bridegroom, Tuhan Yesus dicurahkan kepada kita sebagai tunangannya, sebagai gerejanya. Dan kemudian mereka membuat taman-taman dan makan buahnya. Selama ini mungkin orang lain yang menuai dari kita. Tapi akan tiba saatnya di mana Tuhan berkata, you will plant gardens dan minum daripada buahnya. Saya usulkan baca kitab Kidung Agung. Di sana begitu banyak firman Tuhan akan menjadi nyata buat kita. Jadi jangan lupa ya, yang sudah hancur akan dibangun kembali. Yang kalah akan diberikan kembali kemenangan, dominion atas yaitu Edom. Dan bahkan atas bangsa-bangsa lainnya. Yesus berkata, adalah milikku. Mintalah kepadaku bangsa-bangsa. Dari ujung-ujung bumi akan kuberikan kepadamu menjadi warisanmu. Sang Bapa berkata pada putra. Dan kita adalah bagian daripada sang putra itu. The Son of Heaven. God bless you warga kerajaan. Nikmati. Bertanam garden dan menikmati buahnya. Tuhan memberkati. Amin.
Into your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hand, and I am yours forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I'll walk with you wherever you go, through tears and joy. I'll trust in you, and I will live in all of your ways, your promises forever. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing with all I am. I will worship. I will worship you. I will worship. I will worship you. I will worship. I will Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you.
You're the reason that I live, the reason that I sing. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the songs I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the songs I sing, more than the next heartbeat, more than anything, Lord, as time goes by, I'll be by your side. 'Cause I never want to go back to my old life. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kita bisa ibadah lagi dalam ibadah online pada saat ini. Mari kita buka hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu, kita berdoa. Bapak terima kasih, kami bersyukur untuk waktu ini. Kami percaya ini waktu Tuhan yang terbaik buat kami untuk bisa kembali bersama-sama di rumah masing-masing untuk
memuji, menyembah, bersyukur, mengakui segala kebaikan, pemeliharaan, penyertaan, dan pembelaan-Mu ya Tuhan. Sekaligus juga kembali kami mendedikasikan hidup kami untuk terus jadi seperti yang Kau inginkan. Maka dari itu mari berbicara Engkau ya Tuhan, supaya kami benar-benar mendapatkan isi hati-Mu untuk kehidupan kami, mengingatkan kami terus minggu ini untuk kehidupan kami yang seharusnya terjadi seperti yang Engkau kehendaki dan Engkau rencanakan. Dan untuk itu kami sangat membuka hati, mengizinkan Engkau berbicara dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita terus masih berbicara tema tahun ini, yaitu menghasilkan kembali, reproduction, ya. Dan sekarang saya mau berbicara mengenai reproduction from home, ya, atau menghasilkan kembali dari rumah. Mengapa dari rumah? Karena kita baru saja selesai membaca Alkitab dalam bacaan rutin harian untuk 1 tahun, dan kita beberapa hari yang lalu di awal tahun selesai dengan Kejadian pasal 1. Dan dari sana kita melihat bahwa hal pertama yang Tuhan lakukan setelah Dia menciptakan dunia ini, bumi ini, maka Dia menciptakan manusia. Dan yang menarik adalah ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tidak langsung memberikan mandat kepada manusia dalam pengelolaan bumi, ya, yang kita sebut mandat ilahi. Kapan Tuhan memberikan mandat? Ketika Dia menciptakan laki-laki dan perempuan. Mari katakan sama-sama yuk, laki-laki dan perempuan. Nah, setelah Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, maka kita tahu ya, laki-laki dan perempuan, kalau laki-laki ya Adam, Tuhan ciptakan langsung, dan perempuan diambil dari laki-laki ya. Tapi Tuhan menciptakan pasangan ini. Nah, setelah itu, maka Kejadian pasal 1 ayat 27, mari kita baca sama-sama ayat ini. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, katakan sama-sama, mereka. Oke, berarti bukan cuma Adam ya. Mereka, laki-laki dan perempuan, mereka berdua. Allah memberkati, lalu Allah berfirman kepada mereka. Jadi ini menjadi dasar bahwa pernikahan diberkati oleh Tuhan. Ini pernikahan, ini lembaga perkawinan. Ayat 28, lagi sama-sama. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dari ayat-ayat ini kita melihat, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saudara semua, bahwa Tuhan setelah menciptakan laki-laki dan perempuan, Tuhan memberkati mereka. Nah, ini yang kita sebut lembaga pertama di muka bumi yang langsung dibentuk oleh Tuhan, yaitu apa? Keluarga atau pernikahan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman. Sekali lagi saya mau ingatkan, Tuhan memberkati dulu, lalu Tuhan berfirman. Firman-Nya 28 berisi mandat, beranak cucu, reproduce, bertambah banyak, be fruitful, penuhi bumi, taklukkan itu, berkuasalah, have dominion over, reign over. Nah, itu mandat semuanya ya. Beranak cucu, reproduce, fruitful atau bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu, subdue it, dan have dominion over atau berkuasa atasnya. Itu mandat. Mandat yang pertama. Dan coba lihat dia punya benang merah. Tuhan ciptakan bumi ini karena Dia punya maksud. Maksudnya ini tertuang dalam sebuah mandat. Mandatnya ini ada di ayat 28 yang kita baca tadi. Dan mandat tidak diberikan ketika Tuhan hanya baru menciptakan Adam. Tuhan baru memberikan mandat ketika Hawa juga diciptakan. Lalu Tuhan memberkati mereka yang kita sebut pernikahan. Jadi diberikan sebuah lembaga, sebuah kendaraan, sebuah mahligai. Dan lembaga inilah yang akan melaksanakan mandat itu. Jadi bukan hanya untuk Adam mandat ini, tapi juga untuk Hawa. Jadi coba lihat saudara, bahwa reproduction tidak akan pernah bisa dipisahkan dengan keluarga. Karena keluarga adalah lembaga
satu-satunya, katakan sama-sama, satu-satunya untuk melaksanakan mandat ayat 28, mandat ilahi, ya, beranak cucu, bertambah banyak, penuhi bumi, taklukkan itu dan berkuasalah atasnya. Jadi kita lihat ini, bahwa kalau kita bicara reproduction, kita harus memulai dari keluarga. Karena kita akan melihat ada setidaknya 3 alasan kenapa keluarga sebagai pelaksana mandat reproduksi. 3 alasan. Yang pertama, pada dasarnya keluarga dibentuk Tuhan untuk melaksanakan mandat reproduksi. Jadi pada dasarnya keluarga dibentuk Tuhan untuk melaksanakan mandat reproduksi. Jadi kalau Anda berkeluarga, ingat, Anda sebenarnya sedang menggenapi dari apa yang Tuhan rencanakan atas bumi. Bahwa keluarga Anda harus melaksanakan mandat reproduksi, ya. Beranak cucu. Ya, Alkitab bilang bahasa Indonesianya beranak cucu, tapi terjemahan yang baik adalah reproduksi, menghasilkan kembali. Menghasilkan kembali artinya yang sudah ada dihasilkan kembali. Jadi yang dihasilkan ini dia sama kualitasnya dengan sebelumnya gitu ya. Makanya dikatakan reproduction, menghasilkan lagi, kembali ya. Apanya yang dihasilkan? Oke, saya langsung ke sini dulu. Apanya yang dihasilkan kembali? Coba lihat konteksnya, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan. Katakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Katakan lagi sama-sama, menurut gambar dan rupa Tuhan. Nah, ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, nah gambar dan rupa Tuhan inilah yang dihasilkan kembali kepada generasi berikutnya untuk memenuhi bumi sehingga bisa menaklukkan bumi dan berkuasa atasnya. Berarti kita tidak akan pernah bisa menaklukkan bumi dan berkuasa atas bumi tanpa kualitas keserupaan dan kesegambaran dengan Tuhan. Lagi saya pelan-pelan saya ulang. Bahwa manusia tidak akan pernah bisa melaksanakan mandat untuk berkuasa dan menaklukkan bumi tanpa kualitas keserupaan dan kesegambaran atau segambar dengan Allah. Makanya Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia karena mandatnya itu luar biasa, have dominion over. Nah, itulah yang direproduce, yang dihasilkan kembali keserupaan dan kesegambaran dengan Tuhan. Jadi alasan yang pertama adalah bahwa pada dasarnya keluarga dibentuk Tuhan untuk melaksanakan mandat reproduksi. Jadi ketika Anda berkeluarga, mau berkeluarga, sudah berkeluarga, ingat ya, mandat reproduksi harus melekat pada keluarga Anda karena itulah tujuan pernikahan saudara atau keluarga saudara. Atau saudara mau menikah, ya, mau pacaran untuk berharap punya jodoh dan diberkati dalam pernikahan. Ingat, bukan cuma sekedar punya keturunan meneruskan marga. Enggak, bukan reproduksi itu. Bukan reproduksi kilapong lagi di bawah Herol. Bukan semata-mata itu. Tapi yang direproduksi adalah keserupaan dan kesegambaran kita kepada generasi di bawah kita. Karena kita punya tugas untuk berkuasa atas bumi ini. Oke, nomor 1 itu. Nomor 2, berarti maka bereproduksi adalah tanggung jawab sebuah keluarga. Ya, jadi bereproduksi menghasilkan kembali adalah sebuah tanggung jawab dari keluarga. Jadi kalau Anda membentuk sebuah keluarga, punya anak cucu. Jadi ini pengajaran berlaku mulai dari Anda yang belum menikah, roket kayak Gisi yang mau menikah. Anda yang sudah berkeluarga, bahkan Anda sudah opa-oma, coba ingat bahwa reproduksi adalah tanggung jawab. Karena saya berharap hanya karena Anda sudah punya cucu, bukan berarti Anda sudah mereproduksi keserupaan dan kesegambaran Tuhan kepada anak cucu Anda. Saya tidak mau untuk pesimis atau agak sedikit
a priori atau tidak percaya, tapi bahwa kenyataan yang terlihat sebenarnya agak sulit kita melihat banyak pernikahan-pernikahan yang menghasilkan keserupaan Kristus kepada anak cucu mereka, termasuk keluarga-keluarga di kantong-kantong Kristen. Saya sebut saja orang Manado, orang Batak, orang Ambon, orang Timur, Papua. Sebut saja mereka, orang-orang kantong Kristen. Apakah mereka yang sudah punya anak cucu adalah otomatis mereka sudah menghasilkan juga keserupaan dan kesegambaran, atau kasih contoh mabuk-mabuk kepada anak cucunya? Nah, itu dia. Kasih contoh kawin cerai kepada anak cucunya. Oke, jadi belum tentu. Maka kita harus ingat bahwa menghasilkan keserupaan dan kesegambaran dengan Tuhan itu adalah tanggung jawab. Katakan lagi sama-sama, tanggung jawab. Jadi maksudnya begini, dari hidup Anda hari ini, kalau Anda yang sudah berkeluarga, coba ambil keputusan untuk mengambil tanggung jawab mereproduksi keserupaan dan kesegambaran Tuhan kepada anak cucu saudara, kepada anak saudara. Kalau Anda masih pengantin baru atau pernikahan baru atau belum punya cucu, ingat itu tanggung jawab saudara, tanggung jawab keluarga untuk mereproduksi lagi keserupaan, kesegambaran dengan Tuhan, bukan mereproduksi kekacauan kelakuan, kekacauan perilaku, sifat-sifat yang justru tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, terus ditularkan ke bawah. Aduh, saudara dikasih Tuhan, kita tidak bertanggung jawab. Sampai kepada opa oma, coba renungkan baik-baik, apakah Anda sudah mereproduksi keserupaan Kristus, karakter Kristus kepada anak dan cucu Anda. Kalau kiranya masih belum terlambat, firman datang kepada saudara, ambil keputusan untuk menularkan, menghasilkan lagi keserupaan. Bagaimanapun Anda adalah opa oma mereka, Anda tetap dihormati oleh mereka. Anda tetap didengar oleh mereka, ambil kesempatan didengar. Ambil kesempatan dihormati itu untuk tularkan keserupaan Kristus kepada generasi di bawah Anda. Ambil itu kesempatan. Jangan mengambil kesempatan dihormati anak cucu untuk hal-hal yang tidak baik kepada anak cucu Anda. Anda tidak bertanggung jawab dengan maksud Tuhan. Anda diberikan anak dan cucu oleh Tuhan. Gitu ya. Tidak bertanggung jawab. Karena nomor 2 alasan keluarga mendapat mandat untuk mereproduksi, menghasilkan kembali adalah karena bereproduksi adalah tanggung jawab sebuah keluarga. Itu tanggung jawab. Jadi ambil tanggung jawab itu ya, sudah dikasih Tuhan. Mumpung ini awal tahun, kita riset kembali. Karena ada banyak yang di-reset di tahun 2020 dalam musim khusus pandemi ini. Mumpung lagi di-reset, di-set ulang kehidupan semuanya. Maka mari saudara, kita kembalikan keluarga kita pada maksud Tuhan ketika menciptakan mula-mula Kejadian pasal 1 ini. Alasan yang ketiga adalah hanya keluarga yang mampu menghasilkan kembali keserupaan dan kesegambaran dengan Tuhan pada manusia. Lagi saya ulang, hanya keluarga yang mampu menghasilkan kembali, mereproduksi, reproduction, keserupaan, kesegambaran dengan Tuhan pada manusia. Cuman keluarga. Kenapa cuma keluarga? Karena hanya keluarga yang diberkati oleh Tuhan untuk melaksanakan mandat reproduksi. Sudah ingat ayatnya tadi kan? Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Jadi Tuhan berkati dulu, lalu Tuhan berfirman kepada mereka. Tuhan kasih berkatnya dulu, Tuhan kasih restunya dulu, Tuhan kasih kemampuannya dulu, baru Tuhan berfirman, baru Tuhan memberi mandat, ya, memberi perintah kepada mereka, Adam dan Hawa, kepada keluarga mereka, karena itu habis dinikahkan, diberkati oleh Tuhan langsung. Jadi cuman keluarga yang bisa melaksanakan mandat ini, gitu. Ya kecuali seseorang memang dipanggil untuk tidak berkeluarga. Tapi kita sedang membahas keluarga sekarang. Jadi coba ingat Bapak Ibu, kita dalam berkat Tuhan untuk melaksanakan mandat. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa berkata harusnya, saya tidak mampu. Nggak bisa, karena Anda dalam berkat Tuhan. Saya pernah bilang, kalau tidak salah dalam khotbah di awal tahun, pelajaran di awal tahun 2021 kemarin, saya mengatakan bahwa berkat adalah sebuah titik yang kita mulai, bukan yang kita tuju. Jadi waktu kita melaksanakan mandat Tuhan, bukan supaya diberkati ketika kita melaksanakan mandat. Tapi kita dalam keadaan sudah diberkati. Lihat itu, mana lebih dulu? Tuhan berkati mereka, lihat ayatnya, Tuhan berkati atau Tuhan suruh? Tuhan kasih mandat, mana lebih dulu?
Tuhan kasih mandat dulu. Baru Tuhan berfirman. Beranak cucu bertambah banyak. Penuhilah bumi taklukkan itu, berkuasalah atasnya. Tuhan berkati dulu. Katakan sama-sama yuk. Tuhan berkati dulu. Tuhan berkati dulu. Baru Tuhan kasih mandat. Jadi berkat ada di awal atau di akhir? Di awal. Tuhan berkati dulu, baru Tuhan kasih mandat. Jadi dalam perjalanan keluarga ini, kita harus percaya kita dalam berkat Tuhan untuk melaksanakan mandat. Sebab tidak mungkin kita bisa melaksanakan mandat tanpa berkat Tuhan. Nah itu dia. Tidak mungkin. Harus dalam berkat Tuhan, harus dalam restu Tuhan, baru kita bisa melaksanakan mandat bertambah banyak, taklukkan bumi dan berkuasa atasnya. Baru bisa menghasilkan kembali, baru bisa. Jadi jangan pernah berpikir ketika Anda berkuasa baru Anda diberkati. Enggak, Anda sudah diberkati maka Anda berkuasa. Anda berkuasa karena Anda sudah diberkati. Bukan berkuasa baru diberkati. Enggak, kita sudah dalam keadaan diberkati baru berkuasa. Sebenarnya itu konsep yang bagus dalam berpolitik. Jadi waktu menjadi penguasa lebih baiknya sudah dalam keadaan yang diberkati dulu baru mengabdi dalam pemerintahan gitu ya. Supaya waktu dalam pemerintahan ya keinginannya cuma satu, supaya menjadi berkat ya, bukan mendapat berkat ketika jadi bupati, jadi gubernur, jadi wali kota untuk mendapat berkat, untuk mendapat uang lebih banyak. Enggak. Harusnya seseorang sudah selesai dengan dirinya baru jadi pegawai negeri, pengabdi rakyat gitu ya. Karena sudah, jadi lihat biasanya kalau punya latar belakang pengusaha gitu ya, yang sukses, enggak pernah ada masalah, sedikit lah, bukan enggak pernah ada, sedikit lah ya. Saya pikir Nadiem Makarim menjadi menteri pendidikan bukan semata-mata untuk mendapatkan uang, mungkin dia bisa dapat reputasi yang lebih banyak sih, tapi dia sudah cukup kaya. Erick Thohir misalnya, siapa enggak kenal, dia konglomerat, terus dia bisa memimpin BUMN dengan begitu leluasa karena ya pengabdian. Saya harap seperti itu ya. Nah, mari saudara dikasih Tuhan, kita dalam keadaan diberkati baru kita diberikan tugas dan mandat. Jadi yang penting sekarang sini adalah konsep sekali lagi memandang berkat. Dulu kita pernah belajar itu, memandang berkat itu seperti apa. Bahwa berkat tidak selalu bicara soal uang saja, bahwa berkat bicara soal kesehatan, kehidupan, damai sejahtera, sukacita, perlindungan, pemeliharaan. Banyak sekali. Berkat itu banyak sekali. Makanya Alkitab bilang berkat Tuhan yang memberikan kita kekayaan. Ya, bukan kaya baru kita disebut diberkati, tapi berkat Tuhanlah yang membuat kita kaya. Nah, berkat Tuhanlah yang membuat kita bisa bereproduksi, melaksanakan mandat, menaklukkan bumi dan have dominion over. Oke, jadi cuman keluarga yang bisa melaksanakan mandat reproduksi karena hanya keluarga yang diberkati oleh Tuhan untuk melaksanakan mandat reproduksi. Jadi itulah saudara dikasih Tuhan 3 alasan kenapa keluarga sebagai pelaksana mandat reproduksi. Saya ulang lagi, yang pertama, pada dasarnya keluarga dibentuk Tuhan untuk melaksanakan mandat reproduksi. Keluarga ada untuk melaksanakan mandat reproduksi. Yang kedua, maka reproduksi adalah tanggung jawab sebuah keluarga. Dan yang ketiga, hanya keluarga yang mampu untuk menghasilkan kembali, untuk reproduction, untuk mereproduksi. Karena hanya keluarga yang diberkati Tuhan untuk melaksanakan mandat itu. Oke, saya akan selesai untuk melihat berarti ada 2 implikasi bagi keluarga sebagai pelaksana mandat reproduksi. Berarti ada 2 implikasinya. Kalau keluarga adalah pemegang mandat reproduction, yang menghasil kembali. Yang pertama, berarti kita harus memastikan bahwa keserupaan dan kesegambaran Tuhan dalam hidup kita termanifestasi atas bumi. Lagi, implikasi yang pertama, kita harus memastikan berarti bahwa keserupaan dan kesegambaran Tuhan dalam hidup kita termanifestasi atas bumi. Karena kita akan menghasilkan kembali. Bagaimana kita menghasilkan kembali tapi kitanya sendiri tidak memiliki kualitas keserupaan dan kesegambaran dengan Tuhan. Tidak bisa kan? Jadi pastikan bahwa
Hai suami-suami, hai istri, hai oma-opa, hai kegisi, roket, ya. Pastikan bangun hidupmu dalam keserupaan Kristus. Itu dulu, itu dulu. Yang punya kerinduan menikah, mungkin yang lebih dipikirkan dibandingin pikirin untuk dapat jodoh adalah apakah Anda sudah belajar untuk mau menjadi serupa Kristus di dalam tindakan, di dalam perilaku, di dalam sifat, karakter. Itu dulu. Dan saya kasih notis buat adik-adikku KGC yang rindu untuk menikah. Bahagia dulu dalam Kristus. Jangan pikir mau menikah supaya dapat kebahagiaan. Kecewa deh, percaya. Bahagia dulu dalam Kristus. Fulfill dulu dalam Kristus. Coba ya, bahagia kan harus banyak uang ya. Orang banyak uang juga belum tentu bahagia kan gitu ya. Tapi Anda mengalami Christ is enough for me. Ah itu dulu. Ya. Kepenuhan Kristus dulu merupakan oke, I am full ya. Abundantly fulfill with Christ. Ah itu dulu, penuh dulu, enggak usah khawatir. Kalau Tuhan menentukan, tenang saja ya, tenang saja. Pelan-pelan saja gitu ya. Memang ada desakan orang tua, ada desakan kiri kanan. Oke, kita hormati orang tua, tapi jangan menikah berdasarkan desakan. Percaya Tuhan akan menyatakan dirinya. Yang ngomong sama orang tua harus baik-baik, harus lebih ya secara psikologis mungkin mereka rindu ya, tapi Anda ngomong baik-baik tanpa harus melawan mereka, tapi dalam diri Anda bangun keyakinan Anda mau menantikan Tuhan. Nah, bagi Anda yang sudah menikah, sudah punya keluarga, punya anak cucu, coba cek dulu apakah keserupaan Kristus dan kesegambaran dengan Tuhan sudah ada dalam hidup kita. At least sudah mulai dibangun. Mungkin belum dalam kesempurnaan, tapi Anda sudah mulai membangun kesabaran, penguasaan diri, sikap respek, rendah hati, lemah lembut, suka memberi, kemurahan hati, sukacita, dan seterusnya ya. Oke, oleh sebab itu sudah dikasih Tuhan, maka tidak mungkin kita bisa mengeluarkan kehidupan Kristus kalau kita tidak punya firman Tuhan setiap hari. Nah, benang merahnya ke situ. Kenapa kita harus baca Alkitab setiap hari? Karena kita memang harus selalu diingatkan. Selalu diingatkan, selalu baca. Dan puji Tuhan, terlalu sering waktu kita baca hanya untuk membersihkan atau merefresh kita lagi firman Tuhan. Tapi ternyata setiap kali baca firman selalu ada hal-hal baru, selalu ada rema. Keren enggak sih? Walaupun enggak selalu ada rema harusnya memang ya. Kita enggak selalu mengerti apa yang kita baca kan. Tapi luar biasanya Roh Kudus, saya percaya Anda yang suka baca Alkitab, Anda selalu mendapat rema setiap hari, Hebat kan? Rencananya kita hanya untuk mau mendapat inspirasi firman, kita langsung dapat berkat, dapat rema, dapat tuntunan setiap hari. Makanya sulitlah kalau Anda tidak mau komitmen untuk mulai melatih diri membaca Alkitab setiap hari. Ini bukan soal Taurat, ini soal keputusan untuk Anda mau melatih diri. Tidak akanlah bisa expert menjadi pemain drum, pemain gitar, pemain musik kalau tidak punya latihan setiap hari. Tidak bisa pemain basket, pemain bola, bahkan istilah mereka perlu kerja keras di dalam latihan shooting, kalau basket, di dalam menendang bola, di dalam passing, oper bola, di dalam mengontrol bola kalau bola datang gitu ya. Latihan berulang-ulang. Banyaklah kita dengar cerita Cristiano Ronaldo, Messi, kenapa presisi mereka kalau free kick tendang bola. Karena kalau mereka latihan tuh berjam-jam, bertahun-tahun, sudah luar biasa. Muka sudah kayak bola dan gawang gitu ya. Karena bola balik latihan. Hei, dalam hubungan dengan firman bagaimana? Ayo baca dong, mumpung di awal tahun. Waduh, ini sudah tanggal berapa sekarang ya? Tanggal 9? Tanggal 10. Ini sudah tanggal 10. Betul, hari Minggu tanggal 10. Karena kita tag di hari sebelumnya. Baca Alkitab udah terlambat. Bukan itu namanya Taurat. Baca aja, coba buka bacaan Alkitab mulai tanggal 10 bacaannya apa. Mulai aja. Jangan merasa sudah terlambat tanggal 1. Terus Anda bilang, saya kemarin bolong.
Ya baca terus saja, kalau sudah bolong ya baca lagi, latih diri, latih diri, latih diri. Yang kemarin sudah katam, jangan, oh saya sudah baca katam. No, bukan soal itu Taurat. Kalau sudah merasa, kalau orang tanya sudah baca Alkitab belum, kejadian sampai Wahyu. Oh sudah, itu Taurat namanya, jangan. Kita baca bukan supaya ditanya, kita baca untuk diri kita, untuk kebutuhan kita. Jadi jangan pernah berhenti untuk baca Alkitab for your entire life lah ya. Untuk seluruh kehidupan saudara, jangan pernah berhenti baca Alkitab karena kita harus memastikan keserupaan dan kesegambaran Tuhan ada dalam hidup kita, karena itu akan kita manifestasikan atas bumi untuk kita berkuasa atas bumi ini. Jadi itu yang pertama konsekuensinya ya, implikasinya sekalian, bahwa dari kehidupan kita dulu harus keluar kehidupan Kristus, kesegambaran dengan Bapa ya. Nah, implikasi yang kedua, oke, ini semua dinamika, ini saya notice ya. Semua dinamika kehidupan kita, termasuk musim khusus pandemi saat ini, kiranya memberikan banyak kesempatan untuk kita memanifestasikan keserupaan dan kesegambaran kita dengan Kristus. Jadi semua dinamika, suka duka, senang susah, sakit sehat, kaya miskin, ada tidak ada, semua dinamika, apalagi yang berhubungan dengan pandemi hari-hari ini, kiranya memberi kesempatan banyak untuk mengeluarkan semua kualitas Kristus, kualitas kesabaran, kualitas penguasaan diri, kualitas kemurahan hati, kualitas iman saudara. Ayo, semua musim hidup saudara, muaranya ke situ. Bahwa dinamika hidup kita adalah sebenarnya fasilitas untuk mengeluarkan kehidupan Kristus. Karena lewat suka duka itulah kehidupan Kristus bisa termanifestasi. Lewat ketika kita dibikin tidak sabar itulah kehidupan Kristus bisa termanifestasi. Gitu saudara dikasih Tuhan ya. Waktu kita dibikin marah, dibikin jengkel, nah itu dinamika yang begitu. Yang kita sebut persoalan hidup, pergumulan hidup. Sebenarnya tanpa kita sadari, kalau kita lihat dari sisi yang perspektif yang berbeda, semua pergumulan itu sebenarnya mengerjakan hal yang baik untuk mengeluarkan kualitas Kristus. Memang tidak mudah saya tahu, tapi kita tidak punya pilihan. Oh, punya pilihan. Kita mau jadi seperti iblis atau seperti Tuhan, seperti hantu atau seperti Tuhan, seperti pendusta, yaitu roh jahat, atau roh kudus, roh penghibur. Ada pilihannya. Oke, jadi kalau sudah punya pergumulan yang berat hari ini, pilih supaya keluarkan kualitas Kristus dalam kehidupan saudara. Ya, dari situlah berarti kita sudah punya sesuatu untuk kita bisa hasilkan kembali di bawah kita. Dan anak cucu kita lihat kita, wah begitu cara berespon, oh gitu caranya. Anak-anak nonton kita, wow itu luar biasa. Implikasi yang kedua, yang terakhir, keserupaan dan kesegambaran yang termanifestasi dalam diri kita, itulah yang akan kita reproduksi pada generasi di bawah kita. Karena kita sudah punya kualitasnya, maka itulah yang kita katakan sama-sama, hasilkan kembali. Ya, hasilkan kembali. Kenapa? Karena kita sudah punya, kita hasilkan kembali kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Apa itu? Kehidupan Kristus kita hasilkan kembali kepada generasi di bawah kita. Kita sudah punya. Lewat asam garam kehidupan gitu ya. Kita sudah punya semuanya. Dan itulah yang kita hasilkan kembali. Kita punya modal tanda kutip untuk mereproduksi, reproduction kualitas keserupaan dan kesegambaran dengan Tuhan itu kepada generasi di bawah kita. Baiklah, jadi itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan, reproduction from home. Bahwa reproduction harus dimulai dari rumah, dari keluarga saudara. Siapapun yang mendengarkan kebenaran ini, Anda yang merasa paling muda dan Anda yang merasa yang paling senior, ini firman buat Anda. Kita semua punya tanggung jawab yang sama. Selagi nafas diberikan oleh Tuhan, ada mandat reproduksi keserupaan Kristus kepada generasi di bawah kita. Mari kuasai diri Anda yang lebih kenal siapa Anda kan, karakter mana yang masih merugikan, yang masih kekanak-kanakan, yang masih tidak baik untuk ditonton anak cucu Anda. Coba hilangkan semua itu, ganti dengan
keserupaan Kristus. Nah, untuk mendapatkan ide-ide dan inspirasi, bacalah Alkitab, lihat kehidupan Kristus, bacalah Alkitab gitu ya. Nggak bisa, saudara nggak punya panduan. Mau panduan mana? Panduan quote-quote di Facebook. Nggak bisa, saudara. Baca langsung dari sumbernya, dari Alkitab. Selamat mereproduksi di dalam keluarga Anda. Bagi anak muda, kita dari sebuah keluarga juga, get ready, siapkan dirimu untuk memiliki kehidupan Kristus. Jangan takut, jangan khawatir, Tuhan akan datang pada waktunya. Untuk menyatakan dirinya, untuk diberikan jodoh yang terbaik dari Tuhan. Keluarga-keluarga yang punya anak cucu, mari, opa oma, mari, hasilkan Kristus, masih ada waktu untuk mereka bisa nonton Kristus lewat kehidupan kita. Anda sudah berdoa buat mereka? Yes, tidak hanya berdoa. Doa Anda harus ditunjukkan lewat sifat Anda, sikap Anda. Dan anak cucu Anda bisa lihat, wow begitu ya rupanya. Dan berbahagialah anak cucu yang orang tuanya, opa omanya adalah orang-orang yang punya keserupaan dan kesegambaran dengan Kristus. Berbahagialah anak cucunya. Dan jangan lupa, kita sudah diberkati Tuhan, sudah diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melaksanakan itu. Allah memberkati mereka, lalu Allah memberikan mandat. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk kesempatan ini, kami bersyukur. Dan berdoa biarlah awal tahun ini kami memulai persekutuan dengan Engkau lebih intim, suka membaca firman, merenungkannya siang dan malam, sehingga kami mendapatkan inspirasi dari firman Tuhan untuk kehidupan yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan sambil kami membangun hidup kami tidak menyadari bahwa anak cucu kami, orang-orang sekitar kami melihat kehidupan kami, kehidupan yang serupa Kristus. Dan kualitas inilah yang menaklukkan bumi, yang berkuasa atas bumi, yang kemudian bumi dipenuh dengan pengenalan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman ini dalam kehidupan kami sambut dengan sukacita. Kami berkata, kami mau Tuhan mereproduksi kehidupan Kristus mulai dari keluarga kami, mulai dari kehidupan kami bagi anak-anak muda, mulai dari diri kami untuk oma opa, untuk semua kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus berkati saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang membutuhkan roti dan anggur perjamuan, bisa datang ke Rock Center kapan saja setiap hari, mulai jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Ambil aja paket-paket perjamuan yang ada di Rock Center. Satu paket perjamuan isinya 5 roti dan 5 anggur untuk satu orang selama 1 bulan, ya. Jadi Bapak Ibu ambil sesuai kebutuhan, sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang ada di rumah. Mari kita berdoa untuk perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan saatnya kami akan masuk dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini Tuhan. Roti dan anggur, kami semua yang melayani Tuhan, yang mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini disucikan dan dilayakkan, menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu di rumah bagikan anggur dan roti kepada anggota keluarga yang lain. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita angkat tinggi-tinggi roti di tangan kanan kita. Setiap kali kita melakukan perjamuan kudus ini mengingatkan kita akan 3 hal. Yang pertama, egoku sudah disalibkan bersama dengan Yesus. Yang kedua, tubuh dan darahnya adalah makanan manusia roh kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak menjadi lemah dan putus asa. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Bahwa pada malam waktu Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya dan berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah roti yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan tubuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari makan dengan ucapan syukur.
di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita angkat cawan di tangan kanan kita, tinggi-tinggi melebihi kepala kita. Tangan kiri taruh di dada sebagai tanda penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Dan sesudah itu ia mengambil cawan, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Gereja Tuhan, bukankah cawan yang kita angkat tinggi-tinggi ini adalah persekutuan kita yang mahal dengan darah dari Tuhan Yesus Kristus, amin. Minum dengan ucapan syukur. Terima kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk karya salib-Mu, untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk segala hal yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami terpelihara sempurna, sehat dalam anugerah Tuhan. Terima kasih, dan sekarang kami angkat tangan untuk Indonesia. Bapak, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami berkata shalom, kami lepaskan shalom, damai sejahtera bagi bangsa kami. Kami percaya Indonesia, bahkan seluruh kota-kota dari Sabang sampai Merauke, semuanya Tuhan pasti pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keadaan ekonominya Tuhan pulihkan, bahkan keadaan kesehatan, pandemi COVID-19 Tuhan pulih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyebaran COVID-19 diputus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, kami percaya pemerintahan kami mulai dari Pak Presiden Jokowi dan Pak Maruf Amin sampai ke daerah-daerah, para gubernur, para bupati, wali kota, sampai ke camat-camat Tuhan. Semuanya diberikan kekuatan dan hikmat Tuhan untuk bisa bersinergi, bekerja bersama-sama, menuntaskan semua masalah-masalah yang sedang terjadi di kota-kota kami, di Indonesia ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Balikpapan juga oleh anugerah Tuhan akan dipulihkan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa tidak lama lagi Indonesia pasti pulih dari pandemi COVID-19. Bahkan ekonominya dipulihkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota juga diurapi Tuhan. Mereka bisa bekerja bersama-sama untuk menuntaskan semua masalah-masalah yang sedang terjadi di kota ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami juga sekarang akan memberikan persembahan secara online melalui QR Code yang akan tampil di layar TV kami Tuhan. Kami memberi dengan sukacita, kami memberi dengan bersukacita karena kami tahu bahwa persembahan kami adalah benih yang subur. Kami tabur di tempat yang subur, berbuah lebat, kerajaan-Mu diperluas Tuhan. Kami memberi bukan supaya kami diberkati saja, tapi karena kami sudah diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami beri dengan sukacita. Haleluya, haleluya. Kami juga angkat tangan kami untuk gereja kami, Rock Balikpapan. Kami percaya bahwa gereja ini akan Tuhan pakai menjadi perwakilan kerajaan sorga di bumi, di Balikpapan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu kami berdoa untuk para pemimpin di gereja ini, Pak Herol sebagai gembala sidang, dan juga keluarga, para diaken, para gembala-gembala KM. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua dalam pengurapan Tuhan, semua dalam pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari yang paling senior sampai yang paling muda, semuanya dalam anugerah Tuhan dan terpelihara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, dan sekarang gereja Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, angkatlah tanganmu, aminkan dengan antusias kalau saudara percaya berkat ini datang untuk saudara, sebab kehendak Tuhan kau semakin naik dan tidak pernah turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Keluar masukmu pasti diberkati Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita kepalkan dua tangan kita dengan erat. Karena mulut kita sudah diurapi Tuhan, kita sama-sama ucapkan 3 kali. Apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Apa saja
yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekali lagi sama-sama katakan, apa saja yang saya buat dengan tangan saya ini pasti berhasil, sehat, dan beruntung. Sekarang para imam, para suami tumpang tanggung untuk istri dan anak-anak di rumah, terimalah berkat dari sorga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan kasih karunia, menghadapkan wajahnya kepada memberikan shalom, damai sejahtera, sukacita berlimpah-limpah dalam pengharapan, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Selamat hari Minggu. Tetap jaga kesehatan. Ingat 3M. Jaga jarak. Pakai masker. Cuci tangan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.